Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta pada November mendatang. Penetapan tersebut dilakukan setelah mendengar aspirasi dari sejumlah pihak. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju di pemilihan gubernur Jakarta November mendatang. Padahal sebelumnya PKS menyatakan mengusung Sohibul Iman yang merupakan kader PKS sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Namun menurut Presiden PKS Ahmad Sayhu, PKS akhirnya lebih memilih mengusung Anies Sohibul setelah mendengar aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah PKS serta pihak-pihak lain di Jakarta. Sayhu menambahkan PKS mencoba realistis setelah mendengar aspirasi dari berbagai pihak. Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Setelah mengusung Anies Sohibul, PKS kini berusaha berkomunikasi dengan PKB dan Nasdem dan partai lainnya agar sepakat dengan calon yang diusung PKS. Sayhu bersikeras untuk memajukan kadernya di Pilgub Jakarta sesuai amanah partai. Ia berharap nama Anies Sohibul dapat bertahan hingga pendaftaran di KPUD mendatang. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Victor TV One mengabarkan. Pemirsa, usai resmi diusung oleh PKS, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman menyatakan siap berkompetisi dalam Pilkada Jakarta 2024 sebagai calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan. Dirinya siap bertarung secara sportif dan secara fair. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta. Usai resmi diusung oleh PKS, Sohibul Iman angkat bicara. Menurutnya, ia tidak ada persiapan khusus untuk berkompetisi dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, sebagai kader partai, ia harus siap untuk ditugaskan apapun. Sohibul bahkan menyatakan siap bertarung dengan siapapun lawan dalam Pilkada Jakarta mendatang. Saya katakan bahwa saya tidak punya persiapan khusus apa-apa gitu ya. Tetapi sebagai kader partai, apalagi PKS, tentu ditugaskan apapun siap ya. Begitu aja, nggak ada masalah. Dalam pertandingan nggak usah takut dong untuk pertandingan. Ya kan, ya kita bertanding aja. Pede nggak Pak? Pede nggak Pak kalau nanti Ridwan Kamil diusung sama Kim? Insya Allah kita siap bertarung secara sportif ya, secara fair ya, insya Allah. Kan nanti siapapun yang jadi kan sebetulnya kan itu buat rakyat Jakarta kan, kebaikan buat rakyat Jakarta kan. Sohibul Iman mengungkapkan sejauh ini belum ada komunikasi dengan Anies Baswedan terkait pencalonan ini. Dirinya menyebut akan ada kemungkinan pertemuan dengan Anies Baswedan dalam beberapa waktu ke depan. Sementara mengenai koalisi dengan partai lain, Sohibul yakin jika Presiden PKS akan bisa meyakinkan partai lain untuk ikut mengusung pasangan Anies Sohibul. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Victor TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan PKS yang mendukung dirinya kembali maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Melalui laman Instagram pribadinya, Anies juga menyatakan membuka peluang bagi partai lain yang mau ikut berjuang bersamanya di Pilkada Jakarta mendatang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain.
kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam takzim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu PDI Perjuangan buka suara terkait dengan Partai Keadilan Sejahtera yang resmi mengusung pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga, penetapan nama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta masih bisa berubah sebelum pendaftaran ke KPUD pada Agustus mendatang. PDI Perjuangan menyambut baik langkah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang resmi mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Meski demikian, PDI Perjuangan masih yakin bursa nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta masih akan berubah. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga berkatakan, saat ini tidak ada partai politik yang bisa mengajukan calon sendiri dalam Pilkada Jakarta karena jumlah kursi di DPRD Jakarta tidak mencukupi. Seluruh partai harus berkoalisi untuk bisa memajukan calonnya di Pilkada Jakarta. Hal ini tentunya masih bisa merubah susunan nama calon gubernur dan wakil gubernur hingga detik-detik akhir pendaftaran di KPUD Agustus mendatang. Kami mengucapkan selamat, artinya itu hal yang baik. Artinya ada yang berani menyampaikan, ada yang memang ingin menyampaikan menjadi satu calon. Hanya saya sekali lagi dengan segala kerendahan hati, tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS. Nah, tinggal bagaimana memenuhi minimum 22 kursi kalau saya tidak salah ya. Kalau PDI Perjuangan 15 perlu 7 kursi lagi. Kalau PKS kalau saya tidak salah 18 masih perlu 4 kursi lagi. Nah, ini siapa? Lebih lanjut, Eriko menyatakan PDI Perjuangan masih berusaha mencalonkan kadernya sendiri dalam Pilkada Jakarta. Kemenangan kader di Pilkada menurut Eriko akan mempengaruhi hasil perolehan Pileg dan juga Pilpres 5 tahun mendatang. Nah, kalau masih katakan wacana, apalagi belum mencukupi kursinya itu, tentu masih ada bisa perubahan. Jangankan itu, 1 hari sebelum pendaftaran juga masih bisa berubah. Yang namanya kalkulasi politik kan bukan kalkulasi sekedar matematika biasa, tetapi banyak yang diperhitungkan. Kenapa rekan-rekan media ini penting sekali bagi seluruh partai, terutama memajukan kadernya, karena ini sekali 5 tahun. Tidak ada lagi nanti dalam tahun depan, 2 tahun, 3 tahun lagi. Dan siapapun yang menjadi kader nanti yang terpilih, katakan dalam asumsi kita memenangkan, itu penting sekali dalam pemenangan Pileg dan Pilpres yang akan datang. Kita harus jujur mengakui itu, bahwa itu sangat berpengaruh. PDI Perjuangan menurut Eriko saat ini masih membahas sejumlah nama yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Namun Eriko belum mau menyebut nama-nama yang sedang dibahas oleh DPP PDIP. Tim TV One mengabarkan. PDI Perjuangan buka suara soal peluang menduetkan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meski peluang itu sangat kecil, namun PDI Perjuangan menganggap wacana ini bukanlah hal yang mustahil jika Undang-Undang Pilkada digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga menjawab soal peluang untuk menduetkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Eriko menyebut peluang itu sangat kecil karena terbentur aturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mantan gubernur dilarang mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur. Namun Eriko tidak menampik wacana memasangkan Anies dan Ahok bisa saja terwujud jika undang-undang tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi memang secara aturan tidak mungkin menyatukan, bukan tidak mungkin, bisa saja nanti toto MK kan, ya toto besok pengajuan ke MK berubah lagi, siapa yang tahu, ya kan? Nah, saya tidak mau menduga-duga hal itu. Artinya, tapi sampai sekarang aturannya sangat kecil kemungkinan, nah itulah bahasanya, antara memadukan antara Pak Anies Pak Ahok atau Pak Ahok Pak Anies, itu sudah sangat super kecil lah begitu ya, 0,00001%.
kecuali undang-undang digugat ke MK berubah lagi kan begitu. Siapa bilang yang tidak mungkin kan? Itu. Sebelumnya nama Anies Baswedan dan Ahok termasuk ke dalam nama-nama yang dipertimbangkan oleh PDIP untuk diusung maju di Pilgub Jakarta. Namun sesuai aturan yang berlaku tidak memungkinkan menyatukan keduanya. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Senida Aditya, TV One mengabarkan. PDI Perjuangan belum mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk bursa bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep juga tidak masuk dalam radar PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan mengaku sudah ada 8 nama bakal calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Nama-nama yang masuk radar PDI Perjuangan untuk Pilkada Jakarta diantaranya Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, Andika Perkasa, dan Prasetyo Hadi Marsudi. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak masuk dalam 8 orang tersebut. Pun halnya dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, belum masuk radar PDI Perjuangan untuk bakal calon di Pilgub Jakarta. PDI Perjuangan dari 8 nama itu belum ada Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Tapi saya kan tidak tahu calon yang ke-8 ini tiba-tiba nanti muncul yang tidak kita duga kan, yang akan diputuskan oleh Ketua Umum. Siapa yang tahu dalam hal ini? Tidak ada, semua yang tahu. Bahkan ya Pak Sekjen sendiri boleh ditanyakan, kan semua masih dinamis. Saya nggak tahu ya, kalau sampai sekarang yang beredar di kami, di DPP, maupun juga ini di adik-adik ini, nggak tahu kalau Ilham atau Patria, setahu saya belum ada ya. Di Pilkada Jakarta saat ini sejumlah partai politik tengah membangun komunikasi untuk membicarakan dan mengusung bakal calon yang akan bersaing di Pilgub Jakarta. Hal tersebut dilakukan karena tak satu pun partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon sendiri karena terganjal syarat ambang batas parlemen. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Amanat Nasional mengusung Putri Zulkifli Hasan, Zita Anjani di Pilkada Jakarta. PAN berharap Zita Anjani menjadi pasangan untuk Kaisang Pangarep. Partai Amanat Nasional berharap Kaisang Pangarep dan Zita Anjani menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Menurut Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jakarta, Eko Patrio, Kaisang dan Zita Anjani dianggap sebagai tokoh muda dan saling melengkapi serta menarik. Sejauh ini DPW PAN mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk menentukan calon yang akan didukung di Pilkada Jakarta. Akhirnya menempatkan Zita Anjani sebagai wakil gubernur. Nah, lalu ditempatkan sama siapa gitu kan? Nah, saya melihat harus mencari sesuatu yang baru gitu ya. Kalau yang sudah tampil lain-lain gitu kan, akhirnya buat tampil misalnya udah ada Mas RK, Mas Anies dan sebagainya. Ya ini anak muda bolehlah dua-duanya ya, Mas Kaisang dengan Mbak Zita Anjani. Ini kan tawaran dari kami gitu ya. Partai Amanat Nasional hingga saat ini masih belum menentukan secara resmi sikap dukungan di Pilkada Jakarta. Meski mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, PAN mengaku masih menunggu kepastian dari Partai Golkar mengenai posisi dan penempatan Ridwan Kamil. Dari Jakarta, Leo Chandra, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Pemirsa, poros koalisi jelang Pilkada Jakarta secara perlahan mulai terbentuk setelah PKS mengusung Anies Baswedan yang sebelumnya juga didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Koalisi di Pilkada Jakarta menjadi keharusan lantaran tak satu pun partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi. Manuver PKS yang sudah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur membuat peta pertarungan politik Pilkada Jakarta kian menarik. Keputusan PKS ini secara perlahan mulai membuat partai politik lainnya gencar melakukan lobby-lobby demi menjajaki peluang koalisi. Koalisi di Pilkada Jakarta menjadi keharusan lantaran tak satu pun partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi.
Artinya, saat ini PKB dan PKS bisa sudah dipastikan berada di satu poros koalisi. Pengamat politik Khairul Umam berpendapat saat ini masih ada 2 poros koalisi di Pilkada Jakarta, kendati masih memungkinkan hadirnya poros ketiga. Ya, partai politik dalam konteks pilkada itu mereka cenderung untuk melakukan keberpihakan pada mereka yang potensi kemenangannya lebih besar. Dan itu akan mereka hitung satu persatu, karena bagaimanapun juga kemenangan di pilkada kali ini akan berdampak pada komposisi kekuatan politik di 2029 yang akan datang. Maka ini sifatnya masih wait and see betul, tetapi tetap porosnya yang clear hanya ada 2 per hari ini, yaitu poros Koalisi Indonesia Maju dan poros di lingkaran sekitar Anies yang masih mencoba untuk menimbang apakah kemudian ini akan solid terbentuk atau tidak. Tetapi kalau misal kemudian ini masih ada menyisakan partikel-partikel kekuatan politik yang belum terrepresentasikan karena distribusi posisi atau kompensasi secara politik belum merata, maka potensi hadirnya kekuatan ketiga akan sangat memungkinkan itu terjadi. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin memproyeksikan ada 3 poros yang akan terbentuk di Pilkada Jakarta. Bahkan ada kecenderungan terbentuk 4 poros meski peluangnya sangat kecil. Jika kita bicara soal berapa poros gitu yang akan terjadi di Pilkada DKJ nanti, saya sih melihatnya ya kemungkinan besar ada 3 kekuatan, 3 poros. Yang pertama tentu poros dari independen yang sudah lolos ya, ada kandidat yang sudah lolos. Yang kedua dari partai politik. Nah, partai politik ini kemungkinan itu dari kubu Anies dan Sohibul Iman kalau memang betul-betul mendaftar nanti. Lalu kubu yang lain yaitu kubu dari Koalisi Indonesia Maju. Jadi kekuatan magnet politiknya ya porosnya ada di situ. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan ada juga nanti poros PDIP dengan koalisinya. Mungkin saja. Ya dalam konteks ini ya kita baca ya saya sih melihatnya ya kemungkinan 3 poros akan terjadi, walaupun tadi kemungkinan untuk 4 poros juga mungkin, karena di politik itu semua kemungkinan bisa terjadi. Peta politik menjelang Pilkada Jakarta memang masih sangat dinamis. Masing-masing partai masih mengintip lawan politik mereka sebelum menyatakan siap bergabung atau membentuk poros koalisi yang baru. Tim TV One mengabarkan. Kendati sudah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, pemilihan kepala daerah Jakarta masih menjadi magnet bagi tokoh dan partai politik untuk ikut berlaga. Selain dianggap sebagai barometer politik nasional, besarnya potensi ekonomi dan sosial daerah khusus Jakarta membuat posisi Gubernur Jakarta diperebutkan oleh semua kekuatan politik. 108 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2024, Pilkada Provinsi Jakarta menjadi yang paling banyak menyita perhatian publik dan media. Selain dianggap sebagai barometer politik nasional, besarnya potensi ekonomi dan sosial daerah khusus Jakarta membuat posisi Gubernur Jakarta diperebutkan oleh semua kekuatan politik. Jakarta masih tetap strategis menjadi miniatur Indonesia, meski sudah tidak lagi berstatus ibu kota negara. Nantinya Jakarta justru memiliki beragam keistimewaan lainnya setelah konsep aglomerasi mulai diterapkan. Pilkada di DKI Jakarta ini memang akan lebih dinamis dibandingkan dengan pilkada lainnya. Karena DKJ, ya, daerah khusus Jakarta, akan menjadi sorotan dan akan menjadi vital setelah ditetapkan menjadi DKJ meskipun bukan ibu kota, tetapi nanti ada kawasan aglomerasi, ya. Jadi cakupannya akan lebih luas dan memiliki kekhususan-kekhususan di dalam pengelolaannya. Oleh karenanya ini akan menjadi wilayah penting bagi siapapun tentu yang berkepentingan ke depan. Oleh karena itu sangat dinamis. Dan siapapun partai yang mengusung saat ini ya terus mencoba mengeksplor kemampuan internalnya. Pilgub Jakarta masih menjadi etalase politik nasional, sehingga tak heran banyak partai yang sangat selektif menyodorkan nama-nama jagoan mereka untuk ikut berlaga. Apalagi dengan menaklukkan Jakarta membuka peluang untuk maju menjadi calon presiden.
kenapa DKJ itu mesti menjadi magnet? Saya sering ditanya oleh teman-teman media, ya tentu kekuatan pertama adalah di DKJ ini, siapapun gubernurnya nanti yang terpilih di November 2024 nanti, dialah yang punya potensi untuk bisa menjadi calon presiden di 2029. Makanya menarik, makanya diperebutkan oleh partai politik maupun oleh tokoh-tokoh nasional untuk bisa menjadi gubernur atau menang di pilkada DKJ. Yang kedua, tentu saya melihat bahwa DKJ adalah wilayah yang strategis, wilayah yang tadi ya menurut saya walaupun ibu kotanya sudah pindah, tetapi magnet politiknya tidak pernah memudar, tidak pernah kehilangan, karena IKN itu kan masih panjang, prosesnya masih lama. Dan kita lihat juga bahwa di IKN sendiri tidak ada pilkada. Hingga saat ini baru PKS dan PKB yang sudah menyebut nama kandidat calon gubernur yang akan mereka usung di Pilkada Jakarta. Sementara partai politik lainnya tampaknya masih sangat berhati-hati sebelum mengajukan nama yang akan diusung. Di samping kalkulasi internal, partai tampaknya masih mencermati semua probabilitas, termasuk melihat siapakah calon yang diajukan lawan politik mereka. Partai juga masih berhitung sembari melihat peluang menang, mengukur kekuatan lawan politik, hingga kemungkinan membentuk koalisi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pencalonan Ridwan Kamil di pemilihan gubernur masih gamang. Sementara partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju berharap ada keputusan dari Golkar dalam menentukan penugasan Ridwan Kamil. Namun hingga saat ini Partai Golkar masih menugaskannya untuk 2 wilayah, yaitu Jakarta dan Jawa Barat. Sejumlah survei menunjukkan nama Ridwan Kamil masih berada di puncak dalam pemilihan gubernur Jawa Barat. Namun pria yang akrab disapa Kang Emil ini juga menjadi kans kuat masuk bursa Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan keputusan soal status Ridwan Kamil dalam pencalonan Pilkada 2024 masih terus dipantau. Golkar mengakui bahwa elektabilitas Ridwan Kamil merosot setelah kemunculan nama Anies dan Ahok yang digadang-gadang akan kembali terjun di Pilkada Jakarta. Berangkat dari itu, Golkar akhirnya perlu waktu lebih lama untuk memutuskan pengusungan Ridwan Kamil di Jakarta atau Jawa Barat. Padahal, nama Ridwan Kamil juga sudah menjadi bahan pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju, koalisi partai pengusung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres lalu. Partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju berharap Kang Emil maju di Pilkada Jakarta. Meski begitu, hal tersebut masih menunggu kepastian dan keputusan dari Partai Golkar. RK akan maju di Pilgub Jabar, bukan di Pilgub Jakarta. Sedang dibicarakan, harapannya orang yang berpotensi bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi. Memang Ridwan Kamil sudah pernah dibicarakan ya, dan ini terutama di Kim juga dibicarakan terkait dengan Pak Ridwan Kamil. Namun kan Golkar masih terus mempertimbangkan. Jadi rumahnya Pak Ridwan Kamil kan Golkar gitu ya, sedang mempertimbangkan antara DKI ataupun Jawa Barat. Menurut saya memang ini harus didudukan kembali gitu. Karena sekali lagi memimpin Jakarta tentu butuh orang yang punya pengalaman, punya pengetahuan, dan punya kapasitas untuk ke depan gitu. Nah, oleh karenanya partai-partai terus mengeksplor tentunya ya, karena belum ada kepastian sampai hari ini. Dan tidak ada partai yang cukup untuk mengusung sendiri. Oleh karenanya kan harus berkoalisi. Nah, kalau berkoalisi berarti harus mencari koalisi. Nama Ridwan Kamil memang yang paling memungkinkan melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, walau memerlukan kerja keras. Meski begitu, Partai Golkar belum mau gegabah memutuskan RK untuk maju di Pilgub Jakarta. Lalu akan kemanakah langkah Ridwan Kamil, Jakarta atau Jawa Barat? Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, menjelang Pilkada, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar rapat kerja daerah di Cirebon, Jawa Barat. Dan dalam rakerda ini, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat berusaha menentukan nama-nama calon yang akan maju di Pilkada, termasuk bakal calon Gubernur Jawa Barat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat kerja daerah di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diikuti oleh ratusan kadernya. Dalam rakerda ke-45 ini, pemirsa, membahas mengenai persiapan PD Perjuangan dalam menghadapi Pilkada, serta menyiapkan kader untuk maju sebagai calon kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Syukur Nababan, hingga saat ini PDI Perjuangan masih menunjuk Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Untuk itu pihaknya terus melakukan komunikasi dengan partai lain agar mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Jawa Barat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Tentu saja ini masih sangat berproses ya. Ya, kami masih melakukan komunikasi dengan partai-partai lain. Nah, intinya adalah bagaimana Jawa Barat ini ya kita bisa menangkan, karena juga salah satu provinsi yang sangat penting sekali. Ada berapa nama Pak Radar yang sudah dari PDI Perjuangan sendiri? Sampai saat ini masih Ketua DPD, masih Ketua DPD Pak Ono Surono. Nah, tentu saja, nah itu terus berkembang ya. Kita lagi membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Pemirsa, pejabat Bupati Jombang, Jawa Timur menyatakan siap maju dalam Pilkada pada November 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan PJ Bupati Jombang, Sugiat, usai mengukuhkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sugiat juga menyatakan bahwa ia masih terikat sebagai aparatur sipil negara atau ASN, sehingga harus mentaati aturan yang berlaku. Sugiat harus mundur dari ASN dan jabatannya. Kini Sugiat tengah menunggu waktu apakah tetap mempertahankan amanat sebagai penjabat bupati atau mundur dan mencalonkan diri sebagai bupati. Pembukaan launching mall pelayanan publik Kabupaten Jombang oleh Kementerian baru di launching kemarin. Pemirsa, menyikapi wacana pertemuan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mendengar adanya permintaan bertemu dari mantan Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski demikian, Prabowo menurut Muzani tidak pernah menutup pintu pertemuan dengan siapapun. Usai muncul wacana pertemuan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Partai Gerindra angkat bicara. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan belum ada permintaan dari Anies untuk bertemu Prabowo. Muzani yang baru melakukan pertemuan dengan Prabowo mengatakan jika pengurus Partai Gerindra belum ada yang menerima permintaan dari Anies. Bahkan dalam pertemuannya dengan Prabowo sama sekali tidak dibahas rencana pertemuan itu karena belum ada permintaan. Meski demikian, Prabowo menurut Muzani tidak menutup pintu jika ada permintaan untuk bertemu. Muzani menegaskan Prabowo tidak masalah bertemu dengan siapapun meski pernah berbeda pilihan politik. Saya tidak tahu kalau Mas Anies minta waktu untuk ketemu dengan Pak Prabowo. Tadi sebelum ke sini, saya terlambat karena bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tidak bercerita bahwa ada kehendak atau keinginan dari Mas Anies untuk bertemu kepada beliau. Dan sampai sekarang juga belum ada Pak Anies untuk ketemu saya. Apa artinya itu Presiden menutup pintu bagi Anies, Pak, untuk tidak mungkin mengusung Anies di Jakarta? Saya nggak tahu. Maksud saya begini, kan lo tadi nanya Anies minta apa betul minta waktu. Pak Prabowo tadi tidak bercerita kepada saya bahwa ada permintaan Anies untuk bertemu beliau. Pak, kalau itu beneran ada Pak Anies untuk membuka pintu kepada Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo akan membuka pintu? Pak Prabowo tidak punya halangan untuk bertemu dengan siapapun. Sebelumnya pekan lalu,
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan jika ia tak menutup peluang akan bertemu dengan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelum Pilgub Jakarta. Menurut Anies, pertemuan dengan Prabowo akan menjadi ajang komunikasi dan silaturahmi dengan para pimpinan partai politik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seluruh penyelenggara pemilu dan pihak yang berkepentingan diharapkan segera melakukan tes atau asesmen bebas narkotika kepada bakal calon kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi pilkada mendatang. Pasalnya, mengelola daerah bukan hanya soal administratif, hukum, dan sosial, tapi juga soal karakter manusia. Untuk itu para pihak yang berkepentingan seperti KPUD, Kementerian Kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional harus segera menaruh perhatian sejak dini atas hal ini. Para bakal calon kepala daerah harus mengikuti tes anti narkotika untuk mengantisipasi segera kemungkinan terburuk bila seorang pimpinan mengalami kecanduan narkotika. Saya juga ingin mengingatkan kepada para pemangku pelaksana fungsi pemerintahan yang berhubungan dengan pilkada, misalnya KPU atau KPUD, Bawaslu yang ada di daerah, kemudian Badan Narkotika Nasional yang berhubungan dengan narkotik, baik itu BNN yang di Jakarta termasuk di BNNP, agar mengambil kebijakan tentang asesmen terhadap calon-calon kepala daerah, yaitu asesmen narkotik. Haram hukumnya ketika seorang pecandu kemudian menjadi pimpinan daerah, maka KPU harus bisa mengambil kebijakan melakukan asesmen narkotik. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara soal peluang para mantan Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk ditarik masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Menurutnya, Prabowo tidak memiliki halangan untuk mengangkat siapapun yang akan dijadikan menteri di kabinet mendatang. Isu bergabungnya para mantan Capres yang kalah dalam Pilpres 2024 kembali mencuat. Menyikapi hal tersebut, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani turut bicara soal peluang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ditarik masuk ke kabinet mendatang. Menurut Muzani, keputusan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Namun hingga kini, ia belum mendengar adanya kabar Anies dan Ganjar akan bergabung ke kabinet Prabowo Gibran. Prabowo menurut Muzani bakal menunjuk sosok yang memiliki cara pandang serupa sebagai menterinya, meski sosok tersebut berbeda pilihan politik. Karena itu, Prabowo dirasa tidak memiliki halangan untuk mengangkat siapapun yang akan dijadikan pembantu di kabinet pemerintahannya mendatang. Beliau selalu mencari persamaan, cara pandang yang bisa memperkuat persatuan, kebersamaan, kegotong royongan, meskipun pada pilihan politik yang berbeda. Karena itu beliau tidak punya halangan untuk mengangkat siapapun untuk menjadi pembantu beliau dalam kabinet. Itu sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi di tahun 2019. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo juga akan mengangkat calon presiden yang berbeda dengan beliau seperti Anies dan Ganjar? Yang punya hak prerogatif adalah beliau. Saya belum pernah mendengar. Muzani menambahkan, Prabowo berusaha menciptakan suasana politik guyup sehingga bisa tercipta kerukunan antar warga. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Golkar bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa terus melakukan komunikasi politik menjelang pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah.
Dalam acara bertajuk Silaturahmi Kebangsaan, Golkar dan PKB terus menjajaki peluang koalisi untuk mengusung pasangan calon kepala daerah baik di tingkat pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati atau wali kota se-Jawa Tengah. Meski kedua partai telah mengantongi nama-nama yang akan diusung pada pilkada mendatang, namun dalam pertemuan ini juga untuk mematangkan kerjasama sehingga nantinya calon kepala daerah yang akan diusung mampu menjadi solusi pembangunan di daerah dan di Jawa Tengah. Sejak kita mendeklarasikan kemerdekaan 17 Agustus, kemudian kita mendeklarasikan kebangsaan proklamasi sampai 1946 itu setelah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah petani muda di Jombang, Jawa Timur menggelar deklarasi mendukung Kiai Haji Salmanuddin Yazid atau kerap dipanggil Gus Salman untuk maju dalam Pilkada Jombang 2024. Dukungan diberikan kepada Gus Salman yang juga pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Mojo Agung karena ia dinilai dekat dan peduli dengan para petani. Deklarasi dilakukan di pemantang sawah di sela-sela waktu istirahat mereka. Dengan membentangkan spanduk, para petani milenial itu mengucapkan ikrar deklarasi mendukung Gus Salman di Pilbub Jombang. Jika jadi maju di Pilbub, maka Gus Salman akan menghadapi para petahana seperti Munjidah Wahab selaku petahana Bupati Jombang dan Gus Hans yang merupakan petahana Wakil Bupati Jombang. Kabupaten Jombang. Gus Salman. Gus Salman. Menang. Jombang memanggil. Gus Salman. Jombang memanggil. Gus Salman. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada hari ini. Arketa Sagina Vita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.